Ini ere ria isina. Ini ere kalau diisi akan tumpah-tumpah. Betul. Kalau diisi tumpah-tumpah, tapi kalau diminum tak sedikit atau ditumpah tak sedikit kemudian diisi, pasti akan kembali penuh. Begitulah orang yang memiliki harta. Ketika hanya kau tumpuk-tumpuk hartamu, tidak pernah kau kasih keluar ki, tidak pernah kau kasih minum ki, dia akan tumpah-tumpah dan akan menjadi mubasir. Betul. Al-Quran katakan innal mubassirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubasir itu adalah temannya setan. Barang siapa temannya setan, maka dia akan musyrik. Barang siapa dia musyrik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Coba kita bersalawat. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah. Apalagi disertai dengan bacaan-bacaan salawat. Salawat ini kemuliaannya banyak. Ini salawat keistimewaannya banyak. Barang siapa yang senantiasa memperbanyak bacaan salawat, setiap bacaan yang kita bacakan, maka akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Dan itu akan menjadi penghalang dari segala sesuatu penyiksaan di alam kubur. Akan menjadi penghalang segala sesuatu ketika nanti kita akan disiksa. Setiap salawat itu akan mengikuti segala perbuatan yang kita lakukan. Makanya jangan tinggalkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kenapa? Di setiap acara yang akan kita lakukan, di setiap perbuatan yang kita lakukan, tanpa dimulai dengan bacaan salawat, tanpa dimulai dengan bacaan-bacaan salawat, maka bisa saja pertemuan itu tidak mendapatkan berkah. Mau lihat, biasa ada contoh, besarnya kegiatannya, luar biasa acaranya, banyak orang yang hadir, para pejabat datang, menikahkan mungkin di tempat itu, Pak Bupati menjadi saksi. Ternyata jadi itu acara, tapi tidak lama berpisah gitu anaknya. Kenapa? Mungkin bagus acara, tapi karena mungkin tidak disertai dengan bacaan salawat, maka Allah kurangi dia punya keberkahan. Nah, yang kita inginkan hidup di dunia itu adalah keberkahan. Betul, Bu? Buat apa lohe, tapi selalu ada saja masalah. Buat apa tinggi jabatan, tapi selalu saja diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar sedikit, yang penting berkah. Tapi lebih bagus lagi, lohe tapi berkatongi. Betul? Mana berkah itu? Kita memiliki jabatan. Jabatan itu kita pakai untuk tolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana berkah itu? Allah titipkan harta, Allah titipkan jabatan, Allah titipkan kelumanyangan rezeki. Tapi digunakan harta itu untuk menolong agamanya Allah, itu yang akan kita berkah. Yang gunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi ke kepala desa, ada bangunan dikasih masuk dia dede untuk bangunan masjid. Kenapa kita yang jadi penentu? Bagusnya memang selama kita jadi pemerintah, selama kita jadi bupati, bagus memang kalau memang bangun memang maki pondok tahfizul Quran, bangun memang maki masjid, karena itu yang akan menolong kita nanti di akhirat kemudian. Betul? Harta tak usahakan ada wanta masuk di masjid. Kenapa? Di situ ada keberkahan.
Ternyata apapun yang kita lakukan, ketika dimulai dengan bacaan salawat, maka insya Allah itu akan mendapatkan berkah dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ada salawat, Ibu, namanya salawat asy-syifa, salawat tibbil qulub. Ini salawat tibbil qulub, menjadi asy-syifa, menjadi pengobat. Dan apabila kita membaca ini akan menjadi patulak bala, asongka bala. Cocok ya? Songka bala. Mudah-mudahan insya Allah dengan salawat itu Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya. Bagaimana salawatnya? Ibu-ibu yang tahu silakan ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sallim. Masya Allah, luar biasa. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka perlu kita persiapan dalam menghadapi semua ini. Apalagi dalam kehidupan kita di dunia ini, Pak. Perlu ada persaksian. Persaksian kita di hadapan Allah. Persaksian kita kepada manusia. Persaksian kita di hadapan Allah. Dan persaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita dikeluarkan ansuru kirilebot dan nilinoa, kita mengucapkan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang memiliki langit. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang memiliki bumi. Dan kami tidak punya kuasa ya Allah. Makanya ucapan kami nam mulia enjo puna dibacai kalimat la ilaha illallah. Makanya jaddidu imanakum la ilaha illallah. Barang siapa ingin memperbaharui keimanannya di hadapan Allah, maka perbaharui kadar keimanan tak kepada Allah, la ilaha illallah. Maka ketika kita dalam keadaan terpeleset, coba kembali la ilaha illallah. Ketika kita dalam keadaan terjatuh, maka coba kembali la ilaha illallah. Ketika kita dalam keadaan bergurungan dengan maksiat, coba ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah yang memiliki ini. Artinya kita manusia tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah. Kita ni rupa tahu apa tidak punya kemauan di atas daripada kemauan Allah. Karena semua adalah kehendak Allah. Adrak na ngasengi karena Allah Ta'ala. Adrak ituo, adrak mate, adrak na karena Allah Ta'ala. Nah semua kita di dunia ini na mate ngaseki.
Tahu riek jabatan na mate, enrek jabatan na mate, tahu kalau manyang mate, tahu kasiasi mate, ustaz, limo kopi. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirkan dalam diri kita yang akan mengantarkan kita menuju kehidupan di sana. Yang akan kita bawa menuju kehidupan di sana tidak ada yang lain. Harta ni salai, balata ni salai, bolata ni tinggalkan, otota kita tinggalkan, semua harta benda kita akan tinggalkan. Apa yang akan menemani? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Coba semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman. Sinin na tahu tapakah orang yang beriman, kata Allah. Ista'inu, minta tolonglah kepada Allah. Mintalah doa kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Bisa beri pertama sabar. Maka senjata yang paling ampuh dari segala sesuatu, yakni dengan sabar. Allah berikan kita perintah menjauhi larangannya. Konsep pertama sabar. Isbiru. Bersabarlah. Karena kalau tidak ada kesabaran, maka na'udzubillahi min zalik, maka tidak ada ketenangan dalam diri kita. Hanya ketika kita melakukan segala sesuatu, paling tidak tenangkan dulu dalam diri kita. Patenang injorolo kalenta, nampani puadai, asyhadu Allah ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada nabi selain Nabi, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Surona karena ta'ala, kemudian baca bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku berangkat karena Engkau ya Allah, aku sampai karena Engkau ya Allah, maka berikan aku keselamatan. Karena darimu keselamatan itu, darimulah semua segala itu, maka insya Allah masukkanlah kami ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat. Maka hidup di dunia ini tidak ada pusing. Kenapa kita pusing? Karena kita selalu mengurusi pusingnya orang. Betul? Kenapa kita punya masalah? Karena kita selalu yang membuat masalah. Mana tania masalah anu nurusutoi. Betul? Mana tania carita anu nu carita toi. Mana tania anu anu toi. Betul tidak? Gitte meli kipas angin, kalian tak putar. Gitte meli motor, kalian maru. Betul? Nah betul itu boleh ya. Kenapa kita selalu dikelilingi dengan hal-hal itu? Karena kesabaran, keimanan kita berkurang. Kalau orang yang beriman itu, ketika melihat tetangganya mendapatkan kebaikan, maka ucapkan juga alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur makin tulang perikaring Allah Ta'ala tetangga. Karena nasari makitu oto baru. Paling tidak bisa tonga naik kuntu kodong. Mana mau si polong mo. Jangan justru kita yang mendoakan orang tidak baik. Makanya menurut para alim ulama, menurut Andre Gurutta, barang siapa orang yang mendoakan selamat, barang siapa orang mendoakan baik, nigi tamelodangi salama, maka insya Allah 40 keselamatan kembali ke dalam dirinya. Tapi barang siapa orang mendoakan celaka, maka 120 kecelakaan kembali ke dalam dirinya. Makanya ia mentukodina pun nakodi tiga. Betul? Iyan Joni perlu dijagai. Ini kita kadang begitu bagus sekali solatnya, sujudnya,
Angon lele. Minta maaf, minta maaf. Tapi hatinya tidak sesuai dengan hal seperti itu. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Konsepnya kata Nabi hanya dua. Kalau ingin bahagia, ingin masuk surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Konsepnya kata Nabi pertama, mate kirolo. Tidak mungkin langsung taman di bangi ya. Itu hanya dua konsep keselamatan itu kata Nabi. Pertama, perbaiki hubungan lampar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu Allah bangi ke sembayang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, mingka tidak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, tidak baik sama orang lain, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul. Walagi cerita. Tamari masih ya ceritanya. Apa na cerita bunga-bunga. Maka istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Diboko semuanya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal bahinia diam. Burannya ya paling aku makan lagi paling. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal. Masya Allah, luar biasa. Lompo sarana pahali. Kali lobster. Mudah-mudahan kita semua berkah itu semua. Amin. Karena kata Nabi, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Kami namalo ni pakandre ustas Alhamdulillah. Nah, hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, biarpun kita hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik, saling tolong menolong. Banyak kita tolong. Ada orang mungkin butuh pertolongan, kita bantu dia. Ada mungkin butuh, ada kasihan, kita bantu dia merasa dengan. Tapi kalau tidak melaksanakan perintah Allah, bisa saja semua itu akan menjadi sia-sia. Makanya dua keselamatan dan hanya dua tempat yang akan menanti kita nanti dalam kubur. Apa anjo? Pertama adalah surga, yang kedua ada neraka. Siapa yang akan menentukan surga dan neraka? Bukan ustadz, bukan kiai, bukan pak bupati, bukan anggota DPR. Yang akan menentukan kita surga dan neraka adalah kita sendiri yang akan menentukan. Mau masuk surga? Pertama, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Iya jenjo, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Apa diperintahkan oleh Allah? Pertama, ucapkan syahadat. Yang kedua, akimis salah, dirikan solat, jaga salatta. Yang kedua, atiuz zakah, keluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Mingka kuni-kunina nilarang orang naik haji. Karena sudah 2 tahun Mimuni. Ya, semua terdampak karena gara-gara corona. Coto konro bayau. Nah itu. Siapa yang menyebabkan itu? Karena kita melaksanakan perintah Allah. Begitu mulianya kita ketika kita dipanggil nanti di akhirat kemudian, ya fulan, wahai anu, datanglah ke sini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kubur, ketika kita menghadapi sakarat,
Ditenangkan kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah semuanya. La ilaha illallah, la ilaha. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggal dengan la ilaha illallah, tempatnya adalah surga. Dicabut nyawanya dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dicabut nyawanya bagi orang-orang yang beriman. Diberikan cabutan yang sangat halus. Kemudian dia akan diantar dia malaikat pintu-pintu. Maka semua pintu, maka malaikat berkata, oh harumnya ini, siapa mau ini arwah. Masya Allah. Datanglah, 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 datanglah. Kesini ki, kesini ki, kesini ki. Tapi ketika orang yang tidak beriman, ketika tidak ada keimanan dalam dirinya sedikit pun, baru ketika menghadapi sakarat, baru ketika menghadapi kematiannya akan diberikan sakit yang sangat luar biasa. Ketika menghadapi sakaratnya dia akan bergetar. Begitu ketika menghadapi sakaratnya dia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Diuji ketika menghadapi kematiannya. Karena kenapa? Tidak ada keimanan. Ketika orang tidak berkeimanan, maka semua para malaikat hurui. Apanya? Abau. Kenapa? Arwahnya yang menentukan dia beriman atau tidak. Nampak datang malaikat berkata, siapa itu? Jangan kasih naik. Huru, jangan kasih nawa bau, jangan teruskan, saya tidak mau. Lagi pintu pertama menolak, pintu kedua menolak, pintu ketiga menolak, sampai ketujuh semua menolak dan menyaksikan mayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Belum sampai ke alam arwah, belum sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat mengatakan, "Oh, apa mentumai?" Nah, huruf kamu orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Tapi ketika orang yang beriman, nakwa kare malaikat, kun lima. Kembalikan ruhnya. Maka ketika di alam kuburnya, ingat, ketika nanti di alam kuburnya, maka akan datang malaikat namanya Munkar wa Nakir. Akan aku tanang, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiuka, siapa nabimu? Man imamuka, siapa imanmu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab adalah amal. Maka kalau orang yang beriman meninggal, dia akan bertanya, man rabbuka? Allahu Akbar. Man nabiuka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka? Al-Qur'anul Karim. Ang kuway malaikat ka at tinro ko baco simpada tinrona buntim berua. Rasa kami nyo buntim berua. Bagaimana perasaan buntim berua? Seakan-akan tidak mau pagi, mau terus malam. Kenapa? Karena di situ ada kenikmatan. Maka tidak apa-apa kita berjuang. Tidak apa-apa kita berjuang demi untuk menegakkan la ilaha illallah. Tidak ada kita sengsara. Tidak apa-apa kita mendapatkan kesengsaraan. Yang penting kita akan mendapatkan kenikmatan nanti dalam kubur. Sengsara tanda tanya bukan karena miskin dari pergi ekonomi. Itu ekonomi pak kaya miskin relatif. Man na kalumanya min kaluhi pusin na si sato jinyo talatin do balana. Betul. Tapi balon na kaya ka kalumanya niya. Karena rasakan. Tapi kan tidak ada jaminan. Jangan sampai hartanya itu menjauhkan dirinya di hadapan Allah. Jangan sampai barang-barangnya itu menjauhi Allah. Jangan sampai barang-barangnya itu memiliki rasa sifat sombong, takabur. Itu yang akan menjauhkan dirinya di hadapan Allah. Tapi bisa saja dengan hartanya dia mendapatkan berkah. Kenapa? Dia selalu bantu orang. Sareko, sedekah. Mana si kede? Bu, itu sedekah bukan persoalan banyak atau sedikit. Bukan. Biar sedikit yang penting ikhlas. Tapi balona, lohe, na ikhlas todo. Iya. Bukan persoalan banyaknya, tidak. Kalau memang enjol ruas sabu yang ikhlas, itu tomo dulu. Ruas sabu, lobangi, ruas sabu. Insya Allah lama ruas sabu akan naik menjadi 5.000. 5.000. Tidak lama itu naik 10.000. 10.000. Tidak lama menjadi naik 100.000. 100.000. Tidak lama naik menjadi 1 juta. Kenapa?
orang itu Pak bersedekah bukan banyaknya, tapi faktor kebiasaan. Karena ada orang manan rosabu terasa berat kasih ki. Betul. Ini botol apa nih dok? Ere. Ini ere ria isina. Ini ere ria isina. Ini ere kalau diisi akan tumpah-tumpah. Betul. Kalau diisi tumpah-tumpah, tapi kalau diminum tas sedikit atau ditumpah tas sedikit kemudian diisi, pasti akan kembali penuh. Begitulah orang yang memiliki harta. Ketika hanya kau tumpuk-tumpuk hartamu, tidak pernah kau kasih keluar ki, tidak pernah kau kasih minum ki, dia akan tumpah-tumpah dan akan menjadi mubazir. Betul. Al-Quran katakan innal mubazzirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubazir itu adalah temannya setan. Barang siapa temannya setan, maka dia akan musyrik. Barang siapa dia musyrik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Betul. Maka tumpah itu paling tidak kau minum nginjoerea. Betul. Yesinam perlo kuinung. Coba kita bertasbih kembali. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lebih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil ali. Masya Allah, luar biasa. Itulah bagusnya kalau kita senantiasa diikuti dengan zikir, zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini selalu kembali ke jalan yang lurus. Itu hikmahnya kalau kita senantiasa berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ustadz, apakah itu sah? Ketika saya berzikir kepada Allah, tapi tidak dihitung. Tidak ku tahu berapa jumlahnya. Sah-sah saja. Bahkan itu paling utama. Karena kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya tidak pernah terputus. Injo minikuwa asikiri tapat tatapu. Sikiri tatapu injo selalu senantiasa mengingat kepada Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dalam solat maupun di luar daripada solat. Sikiri tatapu. Makanya kita jangan lupakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya tidak bisa jumlahnya. Tidak apa-apa kalau memang tidak jumlahnya. Tapi ketika zikirnya ketika habis sholat, itu Nabi anjurkan 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kenapa itu Ustaz 33 kali? Kenapa tidak 3 saja? Karena itu adalah ganjil. Ganjil itu dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kata Nabi, barang siapa dia habis sholat, amaini sembahyang, nana baca sumpai subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. 33 dikali 3 99. Na tambahi sedre na paganda si bilangang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setinggi gunung dosa yang pernah dia lakukan, Allah ampuni dosa setinggi gunung itu. Itu maknanya. Makanya
Kita ketika dalam keadaan berzikir, kita mengingat kepada Allah. Ustaz, apakah itu lafaz zikir boleh keras atau tidak usah, apakah harus jelas atau keras? Itu dalam zikir, dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan boleh dalam keadaan keras dan boleh juga tidak dalam keadaan keras. Tapi bagusnya ketika kita berzikir supaya orang tahu sebagai contoh bahwa dia berzikir, kita dikeraskan sedikit, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya kita ini tembus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kita. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, persiapan kita yang akan kita bawa menghadapi kematian itu. Al-Qur'an katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang akan kita bawa tidak ada yang lain adalah amalah. Apa yang paling utama kita akan bawa? Salat. Perbaiki salat Bapak Ibu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi fi yaumil qiyamati as-salah. Yang akan pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kemudian adalah masalah salat. Maka jaga salat. Yang selanjutnya adalah amalan-amalan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni amalan-amalan yang untuk mendekati cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mendekati cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selalu mengamalkan amalan-amalan sunnahnya. Amalan-amalan sunnah apa bisa kita lakukan? Semuanya bisa kita laksanakan. Paling tidak perbanyak salah sunat Bapak Ibu. Salah sunat apa kita perbanyak? Banyak. Salah sunat taubat boleh, salah sunat duha boleh, salah sunat tahajud boleh. Tahajud kapan dilaksanakan? Pada saat sesudah salat isya, atau kita sudah tidur biar sedikit, yang penting sudah hilang ingatan, maka kita boleh melaksanakan salat sunat tahajud. Jam-jam ya sudah selesai salat sunat tahajud. Apa niatnya? Usalli sunat tahajud di rakaatain da'an lillahi ta'ala. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Konjo. Tidak tahu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nah, kilipku. Bahasa Indonesia saya yang segala-gala. Urame Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki langsung surah Al-Fatihah. Setelah lancar Al-Fatihah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah baca amin, baca maki surah-surah pendek. Mana kita hafal? Qul ya ayyuhal kafir rakaat boleh. Qul huwallahu ahad rakaat kedua boleh. Terserah mana kita hafal. Setelah itu kita berzikir, mohon doa dan ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah dosa dan noda-noda yang pernah kita lakukan Allah ampuni. Makanya kata Nabi, kafabil mauti wa'ida. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Kadang ada orang biasanya di pawang telah sadar pi, biasanya batin di pawang telah sadar pi, batin di caramai tidak sadar. Kalau ada orang begitu, ajak melihat orang mati. Pete yang injo tomatea, coba lihat kunyo tomatea, riolon nemae, sikarie ria inji, kuni-kunina tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dahulu ini almarhum masih bisa berbicara, malam ini tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dahulu ini masih bisa melakukan apa-apa, bisa berdiri, kalian pun ini tidak bisa. Suatu saat kau percaya atau tidak, kau siap atau tidak, suatu saat kita akan mengalami apa yang dialami ini almarhum almarhumah. Nampak biasa, tojen. Makanya sampaikan kepada mereka lamatikin, tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya jabatan, tidak ada gunanya kekuatan kalau kita menghadapi namanya kematian. Apalagi kuni-kunina, sedikit-sedikit ada lagi berita orang meninggal, sedikit-sedikit reset mati. Maka perlu waspada, hati-hati. Jangan sampai kita tidak ada persiapan. Jangan sampai kita tidak ada persiapan menghadapi kematian.
maka bisa saja kita akan menyesal nanti di akhirat kemudian. Nampak menyesal salah kalian tahu karena Allah Ta'ala. Kusas salah kalian kukudung. Dahulu saya diberikan kesempatan. Dahulu saya diberikan kesehatan. Dahulu saya diberikan hidup. Tapi saya tidak pernah gunakan kesempatan dan kehidupan itu. Saya menyesali ya Allah. Nampak menyesal salah kalian. Nampak karena Allah Ta'ala tidak ada gunanya penyesalan hari ini. Hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan. Sebagai kesimpulan, pertama bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Pasti kita akan rasakan kematian. Kematian itu adalah merupakan kepastian, dan cuma satu yang pasti di dunia ini Bapak Ibu, yakni pastilah mati. Betul? Yang kedua, persiapan kita mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita baca doanya, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan apa dia akan meninggal, tandanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditempatkan satu tempat, yakni tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.